warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lukman Hakim, mahasiswa Fakultas Hukum, untuk menyampaikan materi tentang pengantar ilmu hukum. Di antaranya membahas satu, pengertian hukum, yang kedua sejarah tata hukum dan pengertian sumber hukum. Yang pertama, mari kita bahas pengertian hukum. Cara etimologi hukum dalam bahasa Inggris disebut law. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut recht. Istilah recht berasal dari kata bahasa Latin yaitu rectum. Berarti tuntunan dan bimbingan, perintah atau permintaan. Dalam bahasa Romawi rectum adalah recht, berarti atau raja atau perintah raja. Istilah law berasal dari bahasa Latin yaitu leg atau dari kata lex yang berarti mengumpulkan atau memandangkan orang-orang untuk diberi perintah leg. Juga di istilah legi berarti peraturan atau undang-undang yang ada dibuat disanakan oleh penguasa yang berwenang, sehingga istilah law, leg atau legi Latin wit Belanda selain mengartikan hukum juga berarti undang-undang. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut laws dari kata abreg, artinya mengatur atau memerintahkan, atau hukum karena mengatur dan memerintahkan sumber pada kekuasaan di negara itu. Perintah istilah las hukum sangat erat dan tujuan hukum yaitu keadilan atau restitusi atau justice adalah dewi keadilan bangsa Yunani dan Romawi kuno. Pengertian hukum, Van Aveldon menyatakan bahwa definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuatu dengan kenyataan. Oleh sebab itu orang tidak mungkin membuat sesuatu definisi yang sebenarnya tentang hukum. Definisi hukum ditinjau dari berbagai sudut pandang sesuai dengan aspek hukum, diperhatikan dan dikaji. Para ahli hukum mencoba untuk membuat suatu definisi hukum menurut sifatnya yang imperatif, definisi menurut tujuannya. Definisi berhubungan dengan proses peradilan dan definisi hukum sebagai kenyataan sosial. Dari berbagai sudut pandang terhadap hukum tersebut, jelas suatu ciri yang terdapat bahwa hukum merupakan suatu organ peraturan yang abstrak, memerlukan sesuatu proses untuk mengadakan sesuatu terlebih hukum dan mengatur kepentingan manusia. Pengertian hukum menurut Atrecht, hukum sebagai kajian dan norma adalah himpunan tunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang sebenarnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, di mana pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan, perintah atau pengurusan masyarakat itu. Menurut Satibjo Raharjo, hukum hanya karya manusia berupa norma-norma yang bersikap petunjuk untuk tingkah laku. Kemudian hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat membina dan keharusan diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan, di mana ide-ide tersebut berupa mengenai keadilan. Menurut Sudikmo Torsumo, hukum adalah kaidah yang merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya, kaidah hukum merupakan perumusan pendapat itu, pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku kehidupan masyarakat. Pengertian hukum menurut Ahmad Ali, hukum adalah serangkaian kaidah atau aturan tertulis maupun tidak tertulis yang tersantum dalam sistem menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam melakukan manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat yang diikuti kelakuan oleh otoritas tertinggi negara. Jika kaidah-kaidah dilanggar, maka negara memberikan kewenangan bagi otoritas tertentu untuk menjauhkan sanksi kepada pelanggarnya. Mukhtar Kumas Majo memberikan definisi hukum adalah keseluruh asas-asas keadilan, kaidah-kaidah yang mengatur kaidah, instruksi dan proses-proses yang mewujudkan berkaidah-kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yang merebutkan order yang merupakan tujuan pertama dari hukum. Selain hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat sehingga pembaruan yang terjadi dapat perjalanan dan teratur. Pengertian tata hukum, istilah tata hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtsorde, yaitu susunan hukum. Dalam susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang terdapat sedemikian
sedemikian rupa sehingga orang mudahkan bila suatu ketika membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang melanggar selama pengalaman hidup-hidup berkembang. Tata hukum atau res order dalam susunan hukum yang memberikan tempat kebenaran kepada hukum. Yang dimaksud memberikan tempat sebenarnya yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dan pengaturan hidup agar ketentuan yang berlaku dengan penuh dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum. Tata hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah tata hukum disahkan oleh pemerintah dan penguasa masyarakat tata hukum di negara itu. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu dinamakan hukum positif atau ius constitutum. Pengertian hukum, tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan ius constitutum, dan ius constitutum dapat menjadi ius constitutum, dan ius constitutum dapat dihapus dan diganti dengan ius constitutum baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam suatu tata hukum, ketentuan-ketentuan dalam bidang hukum tertentu masih dibutuhkan berlaku sesuai proses penyelesaian, maka terhadap ketentuan itu akan berlaku sebagai hukum positif. Namun karena kehidupan masih sebagai makhluk sosial yang tidak statis dan selalu dinamis, maka ketentuan hukum berlaku sebagai hukum positif juga akan mengalami perkembangan sesuai dengan tujuannya. Hukum positif pun akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana ketentuan hukum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka semestinya ketentuan hukum tersebut diganti dengan ketentuan hukum yang baru yang semula merupakan ius constitutum kemudian menjadi ius constitutum. Pengertian hukum Indonesia, pengantar hukum instruction dalam bahasa Inggris atau intelligent dalam bahasa Belanda yang berarti memperkenalkan secara umum sebagai dipoleh gembang menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Dengan kata lain, bahwa pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam, sehingga dapat mengatakan bahwa tentang istilah pengantar merupakan suatu hal yang mengantarkan atau memperkenalkan suatu hal secara umum. Pengantar ilmu hukum sebenarnya dikenal dengan nama pengantar atau hukum Indonesia yang digunakan sampai dengan tahun 1993. Yang kemudian mengalami perubahan dan menghilangkan kata sehingga menjadi pengantar hukum Indonesia. Materinya berisi tentang hukum positif Indonesia. Pengertian hukum Indonesia, Ahmad Sanusi memberikan pengertian bahwa pengertian tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku secara di Indonesia. Oleh karenanya, pengantar tata hukum Indonesia maupun pengantar hukum yang menjelaskan seluruh yang terletak di Indonesia berdasarkan positif berlakunya. Pengantar hukum Indonesia mengantar memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa yang sangat ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia yang terdiri dari kepentingan dan hukum Indonesia berarti membawa ke tempat yang diujuk untuk mempelajari cabang hukum Indonesia, di mana pengantar hukum Indonesia mempelajari keseluruhan hukum setiap suatu sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia secara garis besar. Subjek dan objek pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang yang ingin mempelajari keseluruh hukum positif di Indonesia. Dalam studi pengantar tinggal hukum untuk mendapatkan garis sarjana hukum, pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar basic level fact dan bersyarat bagi mahasiswa sebelum jenjang mencapai ilmu hukum yang lebih luas dan lebih khusus. Subjek pengantar hukum Indonesia adalah setiap warga Indonesia asing yang bukan Indonesia serta badan hukum yang diberikan berdasarkan hukum Indonesia. Objek studi pengantar hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia atau hukum positif, di mana pengantar hukum Indonesia mengkaji dan menganalisa hukum sebagai suatu fenomena atau gejala hukum yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Tujuan pelajar pengantar hukum bermacam-macam hukum, bentuk dan isi yang berlaku di Indonesia, perubahan apa yang dilarang, yang diharuskan serta diperbolehkan menurut hukum Indonesia, kedudukan, hak wajiban setiap orang dalam masyarakat negara menuntut hukum Indonesia, macam-macam lembaga atau institusi pembentuk atau pembuat, pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia,
Prosedur hukum secara peradilan dan birokrasi, hukum adalah pemerintah. Apabila menghadapi masalah hukum, dan setiap orang dapat melaksanakan hukum Indonesia. Perbedaan antara PHI dan PIH, objek pengantar hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang sekarang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia atau ius constitutum, sedangkan objek kajian pengantar ilmu hukum adalah mempelajari program perintah dasar dan teori hukum serta membahas hukum pada umumnya dan tidak bahasa pada hukumnya yang berlaku tentu saja. Akan tetapi juga keseluruhan hukum berlaku di tempat atau menangani lain pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constitutum. Selanjutnya, pengantar ilmu hukum Indonesia untuk mengatakan seseorang untuk mempelajari hukum yang sedang berlaku di Indonesia atau hukum positif. Sedangkan pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar setiap orang yang mempelajari hukum secara luas berbagai hal yang melengkapinya. Persamaan antar PH dan PI, pengantar ilmu hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan kuliah bersyarat pengantar atau sebagai mata kuliah dasar basic level untuk studi lanjut tentang hukum cabang-cabang hukum positif. Pengantar hukum Indonesia mengatakan ilmu hukum merupakan dasar yang mengimplikasikan ilmu hukum secara luas. Objek studi mengantar hukum Indonesia dan mengantar ilmu hukum adalah hukum yang merupakan konsep dasar hukum generasi tentang hukum dari teori positif dan bahkan hukum yang secara umum dapat diaplikasikan. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum sebagai suatu kerangka penyeluruh dan dapat dilihat dari sudut pandang tertentu sehingga orang peroleh suatu pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum. Hubungan antara PHI dan PIH merupakan dua mata kuliah yang memiliki hubungan yang erat yang memudahkan setiap orang mempelajari pada suatu kesimpulan bahwa pengantar hukum ini secara khusus mempelajari hukum yang sedang berlaku pada saat ini Indonesia. Di sisi pengantar ilmu hukum mempelajari secara luas dan komprehensif hubungan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum adalah kedua ilmu tersebut merupakan mata kuliah dari keahlian yang akan mempelajari ilmu hukum, di mana pengantar ilmu hukum merupakan dasar sebelum pelajari pengantar hukum Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, udah. Jangan dipotong. Bawah udah. Kan. Sekian dan terima kasih. Potong. Kan ini masuk ke materi kedua. Istirahat dulu. Lu ada materi dulu? Ada. Ya ini baru bab 1. Lah, belum tadi? Iya, minum dulu. Bab 1. Iya. Baru 10 menit. Nanti kan ini potong tuh tadi sampai terakhir. Sekian dan terima kasihnya jangan. Iya. Nanti yang terakhir sekian dan terima kasihnya. Nah, sekarang nanti pembukanya sekarang kita akan masuk bab tentang sejarah saya akan membahas selanjutnya tentang sejarah tata hukum. Udah nggak apa-apa itu di dulu Bang. Dimulai dari awal lagi. Pada mati dulu. Apa-apa. Gampang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah tata hukum Indonesia. Pengertian sejarah dalam bahasa Inggris adalah history, yang asal katakan historia dari bahasa Yunani yang berasal dari penelitian, dalam bahasa Latin adalah historis, yang kemudian menyeberangkan historia dalam bahasa Spanyol history, dalam bahasa Belanda history, dalam bahasa Prancis dan storia dalam bahasa Italia istilah historia sendiri menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Sarjono Sukamto memberikan definisi sejarah adalah pencatatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada masa lampau yang ada hubungannya dengan masa kini. Sejarah hukum Indonesia adalah suatu pencatatan dalam kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum masa lalu yang berada diketahui, diingat dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Hal ini berkenaan dengan keagungan sejarah sebagai pemberian ketahuan akan kebenaran bagi kehidupan generasi selanjutnya. Sejarah tata hukum Indonesia, sejarah hukum bangsa Indonesia sebenarnya telah ada sebelum kedatangan Eropa Belanda ke Indonesia, di mana penduduk Indonesia telah mempunyai tata hukum sendiri yang berbeda dengan
tata hukum orang-orang Belanda yang memahami kehidupan di Kepulauan Indonesia pada tahun 1596. Sebagaimana dikemukakan oleh Panon Pollenhove bahwa Kepulauan Indonesia pada saat ini bukanlah suatu negeri yang tertandus dikosong akan, tetapi negeri tersebut telah ada lembaga dan negara, dan puasa itu kekuasaan oleh atas suku, desa, perserikatan maupun kerajaan. POC antara tahun 1600-1976, salah satu orang Belanda datang di Indonesia mendirikan POC pada tahun 1902 ditunjukkan agar tidak terjadi persaingan antar pedagang yang membeli rempah-rempah dan atau orang-orang pribumi dengan maksud tujuan memperoleh keuntungan yang besar di pasarkan Eropa. Setiap peraturan diumumkan, tetapi pengumuman itu tidak disampaikan dalam arsip. Tidak diketahui peraturan masa berlaku untuk tidak keadaan tersebut membuat POC mengumumkan pengumuman yang berarti stempel, terus kemudian disusun secara sistematis akan akhirnya ditemukan Batavia dengan nama status Batavia pada tahun 1643. Masa Restorasi 1845-1855 setelah Inggris meningkatkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda kembali menduduki wilayah Nusantara di mana masa ini peraturan terhadap koloni diserahkan sepenuhnya kepada raja sebagai penguasa mutlak, bukan kepada konsul, dan berakhir sebagai terjadi masa POC. Pemerintah Belanda berasal memodifikasikan hukum perdata yang diundang pada tanggal 1 Oktober 1838. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1839, Menteri Penjajahan di Belanda mengangkat Komisi Undang-Undang Hindia Belanda terdiri dari Mr. Scotland dan Oates Harlan, Mr. Justin, dan Mr. J.V.H. Van Ness yang berhasil menyelesaikan beberapa peraturan disempurnakan oleh Mr. H.L. Witcher. Masa legislatif tahun 1855 sampai 19 pada tahun 1848 di negeri Belanda terjadi perubahan Gronwich Undang-Undang sebagai akibat perintah Staten General atau parlemen dengan raja yang berkaitan dengan kemanusiaan parlemen dalam mengelola kehidupan bernegara yang mengakibatkan terjadi perubahan terhadap pemerintah dan undang-undang daerah jajahan Belanda di Indonesia. Dengan undang-undang Sitplan tahun 1805 nomor 2 yang mengatur tentang pemerintah Hindia Belanda dan dianggap sebagai undang-undang pemerintah jajahan Hindia Belanda. Pada masa berlakunya reglemen beberapa kodifikasi hukum ini telah diundangkan. Masa ini terseling tahun 1926 sampai 1942. Pada tahun 1922 terjadi perubahan Gronwich atau undang-undang yang mengakibatkan perubahan pemerintahan Hindia Belanda yang tertarik pada pasal 61 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa susunan negara Hindia Belanda akan menentukan dengan undang-undang hal-hal lain bila bertujuan akan diatur dengan undang-undang. Golongan Eropa hukum perdata yaitu Bargzik, Wittelsbach, PW dan Wittelsbach yang diundang tanggal 1 Mei 1848 dengan asal koordinasi. Hukum pidana material itu Wittelsbach dan WPS yang diundangkan berlakunya tanggal 1 Januari 1918. Golongan Bumi Putra hukum perdata ada dalam bentuk tidak tertulis, terutama dengan adanya pasal 131 ayat 6 ini sederhana terseling, maka berlakunya hukum pada akibat menjadi tidak mutlak dan dapat diganti di undangan oleh konsen jika diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Golongan timur asing berlaku hukum pendeta. Perdata. Hukum pidata ada mereka menurut pasal 11 AB berdasarkan Stat Bleds 1859 yang berlaku untuk semua golongan timur asing. Masa Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pada masa pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman pada undang-undang yang disebut Garden Serial melalui Osamu Serial yang mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan perintah melalui peraturan pelaksanaan disebut Osamu Kare yang berlaku secara umum bersifat tentang hal-hal yang diperlukan untuk menjadi ketertiban umum. Pemerintah
Para tentara Jepang mengeluarkan serial nomor istimewa 1942 sama serial nomor 525 tahun 1904 menguatkan aturan-aturan pidana umum dan kasus sebagai pelengkap aturan-aturan telah ditentukan dengan serial nomor 14 tahun 2014 tentang susunan lembaga peradilan. Sejarah Hukum Indonesia setelah merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia sekaligus merupakan awalnya bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa yang mereka berbebas dan berlagu penjajahan bangsa ini setara dengan bangsa dan negara-negara di dunia. Masa tahun 45, 1855, 26 Desember 45, pada tanggal 18 Agustus 45 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ditetapkan Undang-Undang 45 sebagai ketentuan dasar atau pokok berdirinya bangsa negara Indonesia sekaligus merupakan norma-norma dasar yang pedoman bagi penyelenggara pemerintah Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat. Pada tahun 1950, 20 Desember 1945, 16 Agustus 1950 setelah berdiri negara Indonesia RIS berdasarkan hasil konferensi meja bundar tahun 45, maka berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat KRIS. Masa tahun 1950, 1959 Agustus 1950 atau 4 Juli 1959. Pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Juli 1959. Masa tahun 59 sekarang, 5 Juli 1959 sekarang, setelah dikeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber dan bahan hukum. Pengertian hukum, pengertian sumber hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tempat beberapa arti, diantaranya tempat keluarga atau zat cair. Asal berbagai arti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil. Sumber hukum dapat diartikan dari berbagai hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah sebab-sebab hukum mengikat. Pengertian sumber hukum menurut Sudikmo Matarkusumo sebagai asas hukum, sebagai suatu merupakan permulaan hukum, misalkan kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa dan bangsa dan sebagainya. Sumber hukum dalam arti materi adalah kesadaran hukum yang ditentukan dalam hal sanubari anggota masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai seharusnya atau sepantasnya, sesuatu yang dianggap adil benar oleh suatu komunitas masyarakat. Sumber-sumber formil, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin. Undang-undang adalah suatu peraturan keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat pelengkap negara yang berwenang, yakni oleh DPR dan Presiden, dan mempunyai kekuatan mengikat masyarakat. Syarat berlakunya undang-undang, syarat formil diberi bentuk tertulis, adanya tata cara, prosedur tentang dalam proses pembuatan, yaitu bersama-sama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden. Asal berlakunya undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang lebih rendah derajat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kebiasaan dapat diartikan sebagai perbuatan undang-undang bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Kebiasaan dan hukum adat. Selain hukum kebiasaan, hukum tidak tertulis juga dikenakan hukum yang tidak dalam masyarakat. Living law pada umumnya adalah merupakan sinonim
dan sinonim dan istilah atau sebuah hukum adat. Jurisprudensi, istilah jurisprudensi berasal dari kata lain yaitu jurisprudentia yang berarti mengetahui hukum. Kata jurisprudensi dengan istilah teks Indonesia sama dengan arti jurisprudensi dalam bahasa Belanda dan jurisprudensi dalam bahasa Prancis yaitu peradilan tetap atau hukuman peradilan. Traktat adalah persetujuan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih apabila dilakukan dua oleh negara disebut bilateral dan apabila dilakukan oleh beberapa atau banyak negara maka disebut multilateral. Prosedur pengesahan traktat, tahap penetapan selating yaitu penetapan seperjanjian oleh putusan atau delegasi pihak yang bersangkutan. Hasil penetapan diberi nama konsep traktat atau perjanjian. Doktrin adalah suatu ajaran dan seseorang ahli hukum yang oleh dunia internasional sudah diakui keahliannya, dan lapangan hukum biasanya ahli yang demikian itu menjadi terkenal karena buah pikiran yang bermutu tinggi. Bahan-bahan hukum, istilah bahan dalam kasus besar bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, yaitu barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu lain. Segala sesuatu dapat diperlihatkan atau diperlukan untuk tujuan tertentu seperti untuk pedoman atau untuk pegangan, untuk mengajar, memberi ceramah tentang sesuatu yang menjadi suatu pengikat atau sikap, perbuatan, tertawa, perkataan, dan barang yang akan dipakai untuk bukti, misalnya keterangan atau alasan. Jenis-jenis bahan hukum primary resource yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu undang-undang 45, tap MPR, undang-undang jurisprudensi, dan tarkat. Bahan hukum secondary resource yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, artikel ilmiah, dan sejenisnya. Bahan hukum tertiary resource yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan buku pintar, buku primer, dan bahan hukum sekunder seperti kasus hukum ensiklopedia. Demikian beberapa materi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk orang banyak. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Ya.